Kita lanjutkan pembahasan tentang Jibas Keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi dasar. Nah, video ini diperuntukkan bagi pengguna Jibas yang awam tentang akuntansi ya, atau yang mau mengulangi lagi. Jadi bagi yang sudah paham tentang akuntansi, mungkin video ini bisa dilewati. Karena di sini kita akan membahas tentang proses akuntansi, tentang terminologi atau kosakata yang ada di akuntansi, bagaimana cara menjurnal, bagaimana menyusun rekening, bagaimana proses pembukuannya. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana caranya. Mari kita mulai. Di sini, saya hanya akan menjelaskan pengantar tentang akuntansi dasar. Karena sifatnya pengantar, mungkin ini penjelasannya sangat sederhana ya, tidak 100% sempurna, karena yang dibutuhkan adalah pengantar untuk proses akuntansi ini di Jibas Keuangan. Jadi memang ini diperuntukkan untuk orang awam atau yang baru mengenal akuntansi. Nah, pada prinsipnya, proses akuntansi adalah pembukuan atau pencatatan kekayaan, aset, hutang, piutang, dan modal. Jadi nanti kita bisa memiliki catatan dan laporan yang detail ya, tentang berapa kekayaan kita, berapakah aset kita, hutangnya ada berapa, piutangnya kepada siapa ada berapa. Nah, nanti tujuannya adalah seperti itu. Nah, prinsip dasar dari proses akuntansi adalah pertama, yang penghasilan yang diterima ini harus jelas sumbernya dari mana. Jadi kalau kita punya pendapatan misalnya 100.000, ini harus jelas sumbernya. Misalnya dari penjualan barang. Yang berikutnya, pengeluaran harus jelas menggunakan dana apa. Jadi kita tidak bisa ujuk-ujuk mengeluarkan uang 50.000 tanpa keperluan apapun. Harus jelas misalnya untuk pembayaran listrik. Nah, juga aset yang dimiliki harus jelas pengelolaannya. Contohnya ini ada kendaraan ini misalnya untuk operasional ini membutuhkan biaya berapa. Nah, selainnya juga ada hutang atau kewajiban yang dimiliki harus jelas sumber dan pelunasannya. Jadi kita punya hutang, kepada siapa ada berapa, dan bagaimana pelunasannya ini harus jelas. Keempat, kalimat yang terakhir adalah piutang atau pinjaman yang ada harus jelas sumber pembayarannya. Nah, kalau dijadikan rumus ya atau persamaan, nanti ada rumus dasar di akuntansi yaitu aktiva ini sama dengan pasiva. Aktiva ini adalah kekayaan kita, sedangkan pasiva ini adalah kewajiban. Nah, kalau di breakdown lagi, yang aktiva ini berupa kas, ada aset, ada piutang, sedangkan pasiva adalah pengeluaran dan hutang. Persamaan ini cukup menjelaskan penjelasan yang tadi ya, bahwa prinsip dasar akuntansi ini harus jelas input dan outputnya. Jadi misalnya kas kita ini berasal dari hutang, terus kas kita keluar untuk pengeluaran apa, terus piutangnya ini dari siapa dan bagaimana pelunasannya. Nah, ini kira-kira dari persamaan ini bisa menjelaskan tadi persamaan dasarnya bahwa input harus sama dengan output. Untuk lebih jelasnya, ini kita pakai contoh saja ya. Misalnya di sini kita menjual barang sebesar Rp 50.000. Nah, jelas di sini kita memperoleh kas atau uang tunai sebanyak 50.000. Tapi kita juga kehilangan barang dagangan ya. Ini berupa aset kita sebesar 50.000. Jadi di sini kita kas 50.000 plus dan barangnya 50.000 minus. Nah, bagaimana pencatatannya di jurnal akuntansi? Nah, di sini saya bikin tabel. Di sini ada prosesnya ya untuk pembukuannya. Jadi nanti di sini ada rekening yang berupa kas. Kas ini nanti bertambah ya, karena dia bertambah nanti masuk ke debit. Debitnya adalah 50.000. Nah, juga ada satu lagi di sini adalah barang. Ini barangnya nanti berkurang ya. Karena dia berkurang nanti masuknya ke kredit. Ini jumlahnya 50.000. Nah, kalau ini kolom ini dijumlahkan ya, ini akan sama debit dan kreditnya. Jadi aktiva sama dengan pasiva. Jadi kita dapat uang 50.000, tapi barang dagangan kita juga berkurang 50.000. Nah, contoh kedua di sini
kita beli kendaraan misalnya Rp 10 juta. Nah, karena beli, ini kas kita ini berkurang nih. Uang tunai kita berkurang sebesar 10 juta. Tapi kita aset kendaraan ini bertambah sebesar 10 juta. Nah, bagaimana jurnal akuntansinya? Ini ada tabelnya. Jadi di sini kasnya berkurang ya, karena berkurang nanti dikredit, ini 10 juta. Sedangkan aset kendaraan ini bertambah. Jadi maksudnya di debit 10 juta. Ini nanti kalau dijumlah debit dan kredit ini akan sama. 10 juta, debit 10 juta, kredit juga 10 juta. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada rekening dan kodenya. Nah, ini juga harus kita tentukan nanti untuk pembukuan di jurnal akuntansi. Jadi, setiap kali pencatatan di jurnal akuntansi harus kita siapkan kode rekening yang sesuai dengan transaksi yang terjadi. Contoh berikutnya, misalnya kita membayar listrik sebesar 300.000. Nah, ini jelas kas kita berkurang ya, sebesar 300.000. Nah, nanti posisinya kasnya di kredit. Nah, sedangkan posisi lawannya nanti ada di debit. Nah, lawannya ini adalah beban atau bayar listrik sebesar 300.000. Nah, nanti kalau di total juga sama, debit 300.000, kredit 300.000. Contoh lainnya, kita pinjam bank sebesar 5 juta untuk modal usaha. Nah, ini jelas kas kita bertambah ya sebesar 5 juta. Nah, nanti kas kita ada di debit. Nah, sedangkan lawannya nanti akan ada di kredit ya. Lawannya di kredit ini adalah berupa hutang. Jadi nanti kas ini ada di debit sebesar 5 juta, sedangkan hutang ini ada di kredit sebesar 5 juta. Jadi jelas debit sama dengan kredit. Nah, dari hutang tersebut misalnya kita bayar hutang ya sebesar 1 juta. Nah, karena kita membayar, berarti kas kita kan berkurang. Kas kita berkurang 1 juta, nanti posisinya di kredit. Nah, sedangkan hutang kita nanti kan berkurang juga ya. Tapi karena tadi sudah di kredit, kasnya ini hutangnya posisinya di debit. Nah, nanti di debit 1 juta, nanti prosesnya seperti tabel berikut. Kasnya nanti di kredit sebesar 1 juta, sedangkan hutangnya di debit sebesar 1 juta. Nah, jadi kurang lebih proses pembukuan akuntansi ini seperti ini. Jadi yang mana masuk gitu nanti di posisi rekening yang debit ya, nanti lawannya nanti akan ada di kredit. Dan nanti jumlahnya nanti akan selalu sama antara debit sama dengan kredit. Nah, kita bahas contoh yang sesuai dengan penerimaan siswa nanti di Cibas Keuangan. Contohnya yang pertama adalah pencatatan SPP siswa selama 1 semester sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini karena sifatnya pencatatan, ini belum ada transaksi dan belum ada uang yang diterima. Nah, SPP siswa ini nanti bisa dianggap sebagai piutang. Jadi, hutang siswa kepada sekolah. Jadi, sekolah memberikan piutang ke siswa sebesar 1 juta untuk SPP selama 1 semester. Nah, karena piutang itu termasuk aset atau kekayaan sekolah ya, nanti posisinya akan ada di debit. Karena kan kekayaan kita bertambah nih dari pencatatan ini. Nah, sedangkan lawannya adalah pendapatan. Nah, kenapa pendapatan? Karena ini masih potensi. Karena kan belum ada transaksinya ya, kita belum menerima uang 1 juta itu. Jadi di sini masih berupa potensi yang nanti menjadi rekening pendapatan SPP. Nah, nanti jurnalnya seperti ini nih. Jadi nanti di piutang siswa, nanti di debit sebesar 1 juta, sedangkan pendapatan SPP ini ada di kredit sebesar 1 juta. Nah, nanti juga ini jumlahnya sama, debitnya 1 juta, kreditnya 1 juta. Nah, contoh berikutnya, misalnya siswa tersebut membayar cicilan pertama sebesar 100.000. Nah, ini uangnya sudah benar-benar diterima oleh sekolah sebesar 100.000. Karena sudah diterima, ini akan berupa kas nanti. Kasnya kas sekolah bertambah secara besar 100.000. Karena bertambah, nanti posisinya di debit. Nah, sedangkan lawannya adalah piutang siswa. Karena kan piutang siswanya berkurang nih, berkurang sebesar 100.000. Nah, jadi nanti jurnalnya seperti ini. Kasnya ini di debit sebesar 100.000, sedangkan piutang siswanya nanti berkurang sebesar 100.000. Jadi jelas kas yang kita peroleh ini
100.000 bersumber dari pembayaran piutang siswa sebesar 100.000. Nanti jumlahnya debit sama dengan kredit sama dengan 100.000. Nah, ini contoh lainnya, siswa tersebut kemudian melunasi sisa cicilannya ya sebesar 900.000 dan mendapatkan diskon sebesar 50.000. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ini jelas sekolah mendapatkan tambahan kas ya. Kas sebesar 900.000 dikurangi 50.000 sebesar 800.000. Jadi nanti posisi kas nanti di debit sebesar 850.000. Nah, sedangkan piutang siswanya yang tadi kan berarti kan ini melunasi sebesar 900.000. Nanti piutangnya sebesar 900.000. Posisinya ada di kredit. Nah, tapi kan debit dan kredit ini tidak sama nih, kurang 50.000. Nah, yang kekurangan tadi masuknya ke diskon sebesar 50.000 karena potensi pendapatan kita ini berkurang sebesar 50.000. Nah, nanti jumlahnya seperti di tabel berikut. Nanti kasnya ada di debit sebesar 850. Nah, piutang siswa ini kas ini berasal dari pembayaran piutang siswa sebesar 900.000, tapi karena ada diskon sebesar 50.000, nanti diskon ini mengurangi potensi pendapatan sebesar 50.000 dan posisinya di debit. Nah, nanti dijumlahkan antara posisi debit dan kredit sama Rp 900.000. Nah, jadi dapat disimpulkan rekening untuk jurnal penerimaan nanti di Jibas Keuangan ini melibatkan ada 4 ya, ada 4 kode rekening kas, kode rekening piutang, ada pendapatan dan diskon. Nah, pendapatan dan diskon ini sebenarnya satu kelompok, cuma nanti posisinya beda antara debit dan kreditnya. Contoh lainnya yang berhubungan dengan proses yang nantinya ada di Jibas Keuangan yaitu jurnal tabungan siswa. Karena di Jibas Keuangan juga nanti ada untuk tabungan siswa dan juga pegawai. Nah, misalnya di sini contohnya siswa menabung sebesar Rp 100.000. Nah, ini jelas sekolah memperoleh kas ya sebesar 100.000. Nah, nanti posisinya di debit karena kan bertambah. Tapi karena kas ini berasal dari tabungan, ini tidak bisa digunakan untuk keperluan apapun selain untuk tabungan siswa. Nah, jadi ini posisinya adalah sekolah memiliki hutang ini artinya. Bisa dianggap memiliki hutang kepada siswa sebesar 100.000. Jadi nanti lawannya adalah hutang dan posisinya nanti di kredit. Nanti jurnal pembukanya seperti di tabel berikut. Kas sekolah ini penambahan sebesar 100.000 ya, posisinya di debit yang berasal dari tabungan siswa. Nah, tabungan siswa ini nanti dicatatnya sebagai hutang sekolah kepada siswa sebesar 100.000. Nah, jadi jelas nanti kas ini tidak bisa digunakan selain untuk pembayaran hutang atau pengembalian tabungan kepada siswa. Nah, lalu contohnya di sini adalah siswa menarik sebesar 50.000 dari tabungan tersebut. Nah, ini jelas artinya kas sekolah berkurang ya sebesar 50.000, nanti posisinya di kredit. Nah, nanti lawannya adalah hutang. Hutang ini nanti lawannya di debit. Nah, jadi hutang ini nanti di debit sebesar 50.000. Nah, nanti jurnalnya seperti ini. Kas kita keluar sebesar 50.000, posisinya di kredit. Pengeluaran ini berasal dari penarikan tabungan siswa yang nanti dicatat sebagai hutang ya. Hutang ini posisinya di debit nanti 50.000. Jadi posisinya sama debit sama dengan kredit. Jadi untuk jurnal tabungan siswa, kode rekening yang terlibat adalah kode rekening kas dan hutang. Nah, demikian sedikit pengantar ya tentang akuntansi dasar. Ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk pembahasan selanjutnya di Jibas Keuangan.